Nah, kalau emang bener ada yang namanya surga di telapak kakimu, surga mama buat kamu. Nama aku Vina, umur aku 26 tahun saat ini. Aku anak ke-8 dari 8 bersaudara. Aktivitas aku saat ini aku kerja di Jakarta sebagai digital marketing. Arti rumah buat aku yang pasti tempat paling nyaman untuk aku bisa pulang. Saat ini aku udah gak punya mungkin. Dalam artian bukan gak punya rumah yang beratap, tapi gak punya tempat untuk pulang dengan nyaman sih. Masa kecil aku terlahir di keluarga yang mungkin sebelum aku lahir sangat harmonis. Namun ketika aku lahir, tiba-tiba kondisi keluarga sangat berubah drastis dibanding yang sebelumnya, karena setelah aku lahir, mami dan papaku tuh berpisah. Jadi aku bertumbuh dewasa tanpa kasih sayang seorang ayah, dan aku selalu merasa puas dengan kasih sayang seorang ibu sebagai sosok ibu dan ayah. Pertama kali ketemu ayah waktu itu aku masih kecil banget, kurang lebih sih usia sekitar 5-6 tahun. Aku sih masih ingat ya, cuman untuk saat itu memang aku ketemu dan gak mengenal beliau sama sekali. Beliau datang ke rumah dan aku manggilnya Om. Karena memang beliau tidak memperkenalkan diri dan aku juga dalam kondisi bingung. Aku pikir ini hanya Om yang datang bertamu seperti orang datang bertamu pada umumnya. Mungkin kalau di luar sana anak gadis itu selalu dimanjakan oleh seorang ayah gitu. Cuman kalau aku sendiri sih karena memang terbiasa dengan sosok seorang ibu yang menjadikan dirinya seorang ibu dan ayah dalam keluarga aku, termasuk berada di samping aku yang karena aku paling bontot ya. Jadi aku kayak ngerasa cukup dan selalu puas dengan sosok seorang ibu. Tantangan terberat aku adalah ketika ayah ini muncul, sosok ayah ini kembali hadir dalam keluarga dan berusaha memperkenalkan diri, terutama ke aku yang anaknya yang masih paling kecil. Jadi aku sempat shock, sempat kaget, nggak terima, dan juga lingkungan tuh sempat bertanya-tanya, ih kamu nggak punya ayah ya, ih kamu nggak punya papa ya, gitu. Penting banget sih, karena setelah papa pergi, saat itu yang baru lulus sekolah adalah kakak pertama. Jadi papa pergi itu yang aku terima informasinya saat itu, aku masih usia 3 bulan. Jadi baru banget lahir, umur 3 bulan. Papa udah pergi meninggalkan kami 8 orang bersaudara, dan mama membesarkan kami 8 orang bersaudara sendiri. Kebetulan mamaku sekarang udah nggak ada. Beliau meninggal di 2019 kemarin. Jadi beliau itu ketika membesarkan kami 8 orang anaknya, beliau udah bangun subuh berangkat kerja. Jadi aku bangun, mama tuh udah nggak ada. Aku tidur, mama baru pulang. Jadi paling ketemunya tuh cuma di hari Sabtu atau Minggu pas beliau libur kerja. Cuman biasa mama tuh masih suka ambil lembur Sabtu Minggu. Jadi ya benar-benar waktu buat ketemu tuh sangat terbatas. Tapi beliau sangat memanjakan aku karena aku yang paling kecil, paling bontot, gak punya sosok ayah, dan sering banget dititipin sama guru di sekolah atau dititipin ke tetangga. Nanti kalau Vina pulang sekolah titip ya, dikasih makan siang kayak gitu. Jadi aku sempat diledekin dulu dari aku kecil, dipanggilnya anak tetangga gitu. Tapi mama selalu support aku, rangkul aku, iya sabar, gak apa-apa. Jadi aku selalu bersyukur, berterima kasih mama support sistem aku banget dari aku kecil sampai mama sakit sebelum mama meninggal. Aku yang ngurusin, bahkan sampai aku kuliah, aku kerja, aku ke Jakarta,
ikut sama saudara aku yang lain yang kerja dan tinggal di sini. Mama juga ikut aku ke sini, selalu support apapun yang aku pengen. Mama selalu dukung, nggak pernah aku dimarahin, ditolak, dilarang, nggak. Beliau yang selalu bikin aku kuat dan tegar sampai hari ini. Waktu itu aku kebetulan kerja di salah satu perusahaan swasta dan dapat kabar kalau mama saat itu meninggal. Aku langsung pulang ke Sulawesi menghadiri pemakaman mama. Sepanjang perjalanan aku mendengar berita tersebut dari sini sampai ke Sulawesi, aku nggak berhentinya nangis. Cuman nggak tahu kenapa pas udah sampai sana aku kayak udah kering air mata sampai nggak bisa nangis sedikit pun. Aku sampai mikir masih banyak hal-hal yang belum bisa aku kasih ke mama, belum sempat aku penuhi beberapa permintaannya. Dan itu yang bikin aku sangat kecewa juga sama diri aku sendiri. Aku udah kehilangan sosok mama, juga merasa sekaligus kehilangan sosok ayah yang selama ini mama selalu sediakan buat aku. Sama sekali gak nemenin. Dan itu yang bikin aku sedih banget. Karena aku sempat gak angkat telepon mama hari itu karena aku lagi sibuk kerja. Dan aku mikirnya besok pagi aja baru aku telepon, ternyata itu saat terakhir yang seharusnya aku masih bisa ngobrol sama mama. Jadi mama aku tuh sebelumnya tuh sakit komplikasi, ada diabetes, kolesterol, pokoknya udah komplikasi sakitnya saat itu. Dan beliau kebetulan sakit, sempat tidur, hanya makan tidur di tempat tidur, sampai akhirnya bisa duduk di kursi roda. Dan sempat divonis bahwa harus diamputasi kakinya, tapi beliau nggak mau saat itu. Dan akhirnya aku bersyukur banget, sampai aku kerja kuliah pun mama akhirnya udah bisa jalan. Dan itu aku ngurusin mama sakit dari aku masih SMA kelas 1. Jadi kurang lebih mama sakit parah itu 3 tahun lebih sampai aku lulus SMA dan bisa lanjut kuliah kerja. Mama sempat ngomong ke aku, "Nak, kalau emang bener ada yang namanya surga di telapak kaki ibu, surga mama buat kamu. Karena kamu udah ngerawat mama dengan tulus, kamu gak pergi main sama teman-teman kamu. Pulang sekolah kamu mikirin mama, berangkat sekolah kamu mikirin mama. Kamu benar-benar ngurusin mama. Maka surga mama buat kamu. Semua yang kamu lakukan, semua yang kamu impikan, lakukan. Apapun itu yang terbaik buat kamu." Dan karena omongan itu, setiap aku capek, aku jenuh, aku males, aku cuma inget itu aja. Dan itu selalu jadi kekuatan buat aku berdiri sampai hari ini. Pas mamaku sakit, waktu itu masih sakit parah, terus aku jadinya nggak kuliah karena namanya nggak punya sosok ayah yang membantu perekonomian keluarga itu termasuk tanggung jawab yang harus dipikul. Tapi mama sakit gitu, jadi mama harus berhenti kerja, kemudian digantikan sama kakak-kakak yang udah pada kerja buat ngebiayain adik-adik yang masih sekolah, termasuk aku saat itu. Dan aku mau ngubur mimpi aku saat itu untuk nggak kuliah. Menurut aku saat itu titik terendah aku, karena ngelihat orang tua sakit, cita-cita aku nggak sampai, dan aku harus dipaksa dewasa karena keadaan. Aku harus belajar menerima keadaan bahwa keluarga aku sedang terpuruk. Aku pun melakukan berbagai macam cara, aku kerja apa aja selagi menurut aku itu baik dan halal.
aku ngelakuin apa aja selama aku bisa ngumpulin uang buat bantu perekonomian keluarga, termasuk aku nabung biar aku bisa kuliah satu hari nanti. Aku pernah nyapu di PRJ waktu itu. Menurut aku fee-nya lumayan, jadi aku ngambil event weekend. Senin sampai Jumat aku udah kerja. Waktu itu aku sempat kerja di dealer motor, terus aku juga ngambil job sales sampingan sama SPG event. Aku pernah SPG rokok yang malam sampai aku bener-bener kurang tidur, dan itu sampai di terminal, di jalan, dan ya godanya banyak banget karena di terminal itu kan mungkin ada preman, tapi aku coba berani karena aku berpikir aku butuh duit, aku pengen bantu perekonomian keluarga, termasuk aku pengen aku bisa bertanggung jawab atas diri aku dan aku nggak nyusahin kakak-kakak aku. Pendidikan saat ini aku sambil berkuliah dan aku bersyukur karena aku bisa membiayai pendidikan aku sendiri, termasuk sekarang aku bisa bantu kakak-kakak aku buat membantu meringankan biaya pendidikan ponakan aku. Karena memang gak ada yang instan, dan aku bersyukur mungkin aku gak perlu balik ke masa lalu untuk memperbaiki suatu hal, tapi aku bersyukur karena apapun yang terjadi di keluarga aku, itu yang membuat aku dewasa dan mandiri sampai saat ini. Kalau dibilang menerima situasi mungkin sulit ya, pasti gak akan mudah, terutama ketika suka ada candaan tuh yang sering bilang, kamu kan 7 bersaudara kok bahagia banget tuh cuma sampai 7 turunan. Oh iya saya enggak, soalnya saya keturunan ke-8. Saya sering bercandain itu gitu. Tapi memang kalau mungkin dari orang-orang yang banyak tahu tentang keluarga saya, atau bahkan dilihat dari foto keluarga atau bahkan rekam jejak digital zaman dulu yang masih ada sampai saat ini, memang keluarga saya bahagia sebelum saya lahir. Tapi cara saya menghadapinya adalah ya dengan bersyukur. Ya mau gimana, kita nggak bisa merubah keadaan, emang udah seperti itu jalannya. Jadi ya benar-benar harus belajar menerima, termasuk salah satunya adalah cara aku yang dulu ketika mungkin aku marah, aku nggak menerima papa aku merasa ngapain sih punya papa, kayaknya aku puas deh sama mama. Mungkin pikiran aku seperti itu. Tapi hari ini aku sudah berdamai dengan keadaan, dan aku komunikasi dengan papa sangat baik saat ini. Kalau untuk luka pasti ada, karena namanya kita dari kecil ya, tidak memiliki sosok seorang yang bisa dibanggakan, yang bisa diandalkan, dan aku sering dibully dari kecil, jadi ini cukup membekas lukanya, karena aku harus sering nggak terima dan keadaan gitu, bahkan sering kayak sempat membandingkan diri sama orang lain gitu. Makanya kalau bilang kayak kecewa, marah, sakit hati sama papa mungkin masih ada banget ya, karena aku punya adik tiri yang istri kedua papa, yang umurnya cuma beda setahun sama aku. Papa sebelumnya kan memang pergi meninggalkan keluarga aku karena papa udah punya perempuan lain dan papa punya anak dari istri keduanya. Jadi aku mungkin masih agak sedikit kecewa, masih sedikit sedih. Aku selalu merasa bahwa aku adalah anak bontot dan aku gak mau punya adik lagi karena aku udah punya kakak banyak. Tapi ketika aku melihat kenyataannya, aku masih punya adik tiri loh satu gitu. Jadi aku kadang masih sulit untuk menerima kenyataan itu aja. Cuman aku yakin seperti aku udah bisa nerima papa aku, pasti aku juga nanti bisa nerima adik tiri aku. Pernah banget sih pastinya. Waktu itu aku mau terima raport sih ya. Cuman karena mama aku masih di tempat kerja dan ngambil raport SD waktu itu harus ada orang tua, sementara aku gak punya papa buat ngambilin raport dan mama sibuk kerja buat menghidupi kami 8 orang anaknya. Jadi aku saat itu merasa dunia tidak adil karena aku bisa melihat teman-teman aku, orang tuanya silih berganti datang nemenin anaknya ngambil raport, sementara aku harus nungguin mama aku pulang kerja baru aku bisa ngambil raport aku.
Dan saat itu aku benar-benar sedih, kecewa, marah, dan ngamuk lah. Karena aku mungkin masih terlalu kecil untuk mengerti. Tapi itu adalah satu hal yang sangat berkesan dan aku benar-benar inget sampai saat ini, aku gak bisa lupa. Mama, terima kasih karena kesabaran Mama, karena kekuatannya Mama. Vina udah bisa jadi Vina yang sekarang. Jadi anak yang mandiri, seperti yang Mama mau. Buat teman-teman Bihome yang ada di luar sana, kalian gak sendiri. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah mengalihkan perhatian kalian kepada hal-hal yang negatif, tapi bawalah diri kamu ke hal-hal yang positif. Kamu gak perlu takut, hadapi aja, karena segala sesuatu itu pasti akan ada jalannya.